أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. تبارك الله تعالى في القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه الشريف: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن. Para bapak dan ibu yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabb semesta alam karena pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada suatu halangan apapun. Maka tentunya dengan nikmat yang luar biasa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita gunakan dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salah satunya dengan kita mengerjakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan bermajelis ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga amal ibadah yang sudah kita kerjakan, baik itu wajib maupun sunnah, semoga sampai detik ini diijabah dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat dan salam ya Allah semoga senantiasa tetap terhaturkan atas keharibaan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah akan kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini tidak banyak yang ingin kita sampaikan dan untuk menjadi pelajaran buat kita semuanya agar kita senantiasa mengamalkan amalia-amalia ibadah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Kenapa? Karena jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, salah satu di antara amalia ibadah yang hari ini sebagai barometer amal ibadah kita untuk senantiasa kita mengamalkan ya dalam kehidupan kita sehari-hari ialah modal takwa. Di mana ketika takwa itu kita memahami dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau sahabat yang sudah berbicara, ya Bapak Ibu sekalian, maka kita harus mengambil peran penting agar kita bisa memahami dan fokus untuk senantiasa mengamalkan apa yang beliau sampaikan. Kenapa? Karena beliau adalah salah satu di antara generasi yang terbaik, yaitu yang bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah sahabat Nabi yang luar biasa, ya, di mana ketika nanti kita akan membahas terkait dengan perkara-perkara takwa, yang akhirnya dengan takwa itu bisa meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sering kita mendapati wasiat takwa dimanapun kita berada, bahkan dimanapun ketika kita hadir dalam majelis ilmu, ketika hadir kita dalam khutbah Jumat, ya di hari Jumat, maka kita sering mendapatkan wasiat takwa yang disampaikan oleh guru-guru kita, disampaikan oleh ulama-ulama kita, disampaikan oleh para asatidzah kita, mendapati dengan wasiat takwa yang begitu luar biasa. Namun ada perkara takwa yang dimana kita harus memahami betul, dimana ketika kita mendapati perkara takwa ini disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang sangat mulia, bahkan sahabat yang dijanjikan surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lisannya. Bahkan beliau adalah sepupu Nabi dan juga menantu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan beliau menyampaikan ya yang sangat masyhur di kalangan kita, yaitu beliau menyampaikan at-taqwahu, ya takwa itu al-khaufu bil jalil, yaitu takut kepada zat yang memiliki segala macam bentuk apa yang diharapkan dan dihambakan oleh seorang hamba. Ya, Masya Allah, Pak. Maka dari sini kita mendapati pelajaran, kalau hari ini kita takut, hendaklah takut itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
di mana ketika kita mendapati perkara yang luar biasa yang menjadikan seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selain dia mengamalkan kewajiban dia sebagai seorang muslim, setelah dia mengerjakan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW, ialah rasa takut yang dimiliki oleh seorang hamba hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takutnya manusia kepada manusia yang lain itu kebanyakan hanya karena dunia, antara bos dengan karyawan, antara majikan dengan pembantu, bahkan antara manusia dengan manusia yang lain. Maka ketika hari ini kita mendapati pelajaran takutnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah takut yang luar biasa. Kenapa? Ketika seorang hamba itu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilahnya takwa, maka apapun yang dia minta, apapun yang dia harapkan, apapun yang menjadi sembah simpuh dia ketika dia bersujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah dia akan mendapatkan apa yang menjadi harapan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita melanjutkan, maka kita akan mendapati jamaah sekalian rahiman ya Allah wa iyyakum, dalam hidup kita ini Pak, apa yang kita harapkan dengan apa yang kita inginkan itu berbeda. Dengan apa yang Allah berikan terhadap kebutuhan kita dalam kehidupan kita sehari-hari, kan? Dimana ketika kita berharap dengan apa yang kita inginkan, kita menginginkan sesuatu yang banyak, kita menginginkan emas, kita menginginkan jabatan, kita menginginkan tempat yang layak, hunian yang nyaman dan lain sebagainya. Namun Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu itu kepada sesuatu yang kita butuhkan. Kenapa apa yang kita inginkan tidak semuanya Allah kabulkan? Karena kita faham bahwasanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita inginkan, maka semuanya ketika apa yang kita inginkan itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, takutnya akan ada banyak keburukan yang menimpa kita. Takutnya akan begitu banyak mudarat yang menimpa kita. Bayangin Pak, ketika hari ini kita menginginkan semuanya Allah kabulkan, maka kita pasti tidak akan ada rasa syukur dalam lisan kita, bahkan hati kita. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan apa yang kita inginkan, bisa jadi mungkin hari ini ada suara azan, hari ini ada panggilan untuk bermajelis ilmu, datang nggak kira-kira Pak? Enggak. Buat apa ngaji? Saya sudah kaya. Buat apa sholat? Saya juga sudah memiliki jabatan. Itu bagi orang-orang yang hari ini tidak memiliki rasa takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal dia tidak sadar ketika Allah Subhanahu wa taala mengamanahkan harta, tahta, jabatan dan lain sebagainya, di mana ketika Allah berikan kepada mereka, bagi hamba yang beriman, maka mereka akan meletakkan sesuai dengan porsinya masing-masing. Tapi bagi hamba-hamba yang zalim, maka tentunya mereka melakukan sesuatu itu penuh dengan ketidakadilan kepada sesama manusia. Maka ketika kita mendapatkan wasiat takwa dari sahabat Nabi yang sangat mulia ini, kenapa kok harus Ali bin Abi Thalib? Kenapa kok bukan sahabat yang lain? Masya Allah Pak, Rasulullah SAW mengamanahkan sesuatu yang sangat berharga kepada Ali bin Abi Thalib ketika hendak berperang, yaitu dengan sebilah pedang yang luar biasa. Para sahabat, Masya Allah Pak, semuanya itu sudah sudah berkeinginan, jangan-jangan saya. Ternyata Rasulullah SAW mengamanahkan kepada salah satu di antara sahabat yang terbaik dan yang paling baik di antara sahabat-sahabat yang lain setelah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian Utsman, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pelajaran buat kita semuanya bahwasanya kita bisa seperti itu, bisa. Tapi hari ini ketika kita mengamalkan amal ibadah, jangan mencari pengakuan terhadap manusia Pak. Kalau untuk hari ini, kenapa? Karena hari ini tidak ada nabi di samping kita, tidak ada sahabat di samping kita. Maka ketika kita hari ini mengamalkan amal ibadah, harusnya kita faham semakin dekatnya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan dia sebagai seorang yang sangat memiliki sifat tawadhu. Baik. Maksudnya dengan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas sedikit perkara. Insya Allah tidak banyak-banyak Pak karena mengingat wajah-wajah antum di sini, Masya Allah luar biasa. Baik. Beliau menyampaikan, qala Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan inna as'abul amal arba'ul hisal. Sesungguhnya perkara yang amat berat
ya, perkara yang amat berat. Beliau sampaikan yang dilakukan oleh seorang hamba itu terikat menjadi 4 perkara. Dan ini yang insya Allah akan kita bahas terkait dengan rasa takut seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena takutnya kita kepada manusia berbeda takutnya kita kepada Allah. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah melihat hambanya takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takut kepadanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memudahkan langkahnya dalam melaksanakan amal ibadah. Kenapa? Dalam perkara takut kita kepada Allah akan ada begitu banyak kebaikan yang akan kita terima, akan ada begitu banyak kesibukan yang kesibukan itu bernilai pahala, akan ada begitu banyak amal ibadah yang keluar dari lisan kita, yang keluar dari apa yang keinginan hati kita, sehingga akhirnya apa? Perkara-perkara yang lain yaitu berkaitan dan keburukan-keburukan Allah hilangkan dengan amal ibadah yang menjadi konsekuensi kita sebagai seorang muslim. Baik, beliau menyampaikan yang pertama, insya Allah ini kita sudah sering mendapati ini Pak. Ini untuk kita ulang-ulang kembali, yaitu apa? Wal'afina 'anil nas. Ya, mampu menahan amarah dan memaafkan ya seseorang saat timbulnya amarah. Ya, ini luar biasa. Kenapa? Karena beliau menyampaikan, yang menyampaikan adalah seorang sahabat terbaik, di mana perkara takwa itu bukan hanya sekedar ya, bukan hanya sekedar kita mengamalkan amal ibadah saja selesai, enggak. Ya, jadi perkara takwa itu bukan hanya sekedar kita mengerjakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, kita mengamalkan sunnah dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW selesai, belum. Kenapa? Karena hari ini kebanyakan kita sholatnya rajin, ibadahnya lempeng, ajeknya luar biasa, istiqomahnya masya Allah. Tapi ketika dia bermuamalah sama manusia, terkadang dia tanpa dia sadari dia banyak menyakiti perasaan orang lain. Maka beliau menyampaikan wa'afina 'anil nas, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan di surat Ali Imran ayat 134, alladzina yunfikuna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra, yunfikuna amwalahum fis-sarra'i wad-dharra wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Poin penting yang menjadi awal harus kita bahas adalah wa'afina 'anil nas. Bayangin Pak, memaafkan kesalahan manusia terkadang itu kan membutuhkan waktu. Kita bermasalah sama orang, ya, bermasalah sama manusia, butuh waktu untuk memaafkan akan kesalahan mereka. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, bahkan setahun. Ada orang bermasalah, bermuamalah, masalah dia kan, bermasalah. Dan kemudian sahabatnya ini nggak sadar, temannya nggak sadar. Harusnya apa? Kita rangkul mereka, bisa jadi mungkin ada masalah yang mereka hadapi, kita kasih saran agar apa? Ya, agar dia mendapati solusi dari setiap permasalahan itu. Bukankah tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bukan hanya sekedar curhat Pak, tapi apa? Mencarikan solusi kepada saudara kita. Kita bermasalah kepada dia, akhirnya apa? Sampai setahun, 2 tahun, 3 tahun, akhirnya apa? Baru akhirnya luluh hati kita, sehingga akhirnya apa? Kita memaafkan mereka. Kuwi jenenge kesuwen le. Ya, kelamaan itu Pak. Ya kan? Kelamaan. Memang sifat manusia seperti itu, ya kan? Kadang-kadang ketika kita mendapati saudara kita melakukan kesalahan, apakah hari itu juga kita maafkan? Belum tentu. Apalagi kesalahannya besar, apalagi sampai akhirnya mengumbar aib dan lain sebagainya. Kemudian akhirnya kita marah dan lain sebagainya. Masya Allah. Dimana ketika kita mendapati jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bahwasanya apa? Kalau ada seorang manusia menghina Allah dan Rasulnya, menghina kitabullah, kita marah. Tapi ketika ada orang menghina kita, ya harusnya kita sadar diri kita ini banyak maksiat, diri kita ini banyak dosa, diri kita banyak melakukan kesalahan. Harusnya kita sadar ketika ada orang melakukan kesalahan kepada kita, ya sudah kita maafkan saja. Ya. Kenapa? Karena akhlak yang paling luar biasa dari sifat seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bertakwa adalah di mana dia bisa memaafkan kesalahan manusia pada saat ketika dia dizalimi. Itu perkara yang sangat berat. Kenapa? Rasulullah SAW, bayangin, luar biasa beliau itu mengajarkan kepada kita. Kenapa? Contoh yang terbaik, Al-Quran yang berjalan, dan tidak ada sesuatu yang terlintas dan terucap dari yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, melainkan semua adalah kebaikan yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Bukankah kita mendapati pelajaran di mana ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, dicaci, diusir, masya Allah, luar biasa. Tapi apa? Menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mendoakan mereka. Ya, luar biasa, Pak. Saya ingat banget, Pak. Dari ketika dulu kita mondok itu, masya Allah, Pak. Ada sesuatu hal yang mungkin ya bisa menjadi pelajaran buat anak, mungkin juga buat antum. Kalau ini nggak berkenan antum lakukan juga tidak apa-apa. Tapi ini kita dapatkan dulu ketika kami ya mendapati ya namanya anak pondok. Ya anak pondok itu kalau dapat izin keluar, ya mohon maaf Pak, dapat izin keluar. Kita kan dulu mondoknya di Metro, Pak. Izin keluar sehari itu senangnya luar biasa. Ya pakai baju bagus, nyari koko yang sangat bagus, pakai celana yang sangat limis lah pokoknya. Ya pakai sendal yang bagus, dan itu hari Jumat. Bayangin Pak, hari Jumat. Sholatlah kita di Masjid Taqwa. Kemudian akhirnya apa? Setelah kita sholat, ternyata qadarullah masyafa'ala, sendal kita hilang. Ya, karena sendalnya ya otomatis namanya sendal anak-anak pondok yang nggak jauh beda, cuman itu aja pokoknya. Sekali pakai kalau bisa nggak hilang itu bisa sampai 5 tahun itu sendal masih awet. Ya kan? Maka kemudian setelah hilang kita sampaikan itu kepada asatidah kami. Kemudian asatidah itu menyampaikan dengan kalimat yang luar biasa. Beliau menyampaikan, ya Allah, andaikan orang yang mengambil sandalku itu dia orang kaya, maka sadarkanlah dia. Kalau yang mengambil dia itu orang miskin, maka kayakanlah dia. Kami dengar itu, ya Tat, namanya sendal bagus kok malah mintanya doanya kayak gitu. Dulu kami ketika kecil itu sadar apa maksudnya itu. Tapi ternyata jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita menyadari ternyata apa? Hal semua bentuk barang yang ada pada diri kita itu akan semua nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka menjadikan diri kita paham ternyata apa? Apa yang kita miliki semua tidak akan abadi. Maka kemudian ketika hari ini kita mendapati perilaku zalim dari sesama manusia, maka perkara yang paling baik ketika kita menghadapi mereka apa? Memaafkan. Karena ketika mereka seorang muslim, bisa jadi mungkin mereka sedang menghadapi masalah. Ya, karena setiap manusia itu kadang-kadang Pak, mohon maaf, tidak bisa mungkin sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kadang-kadang masalah rumah dibawa ke dalam masalah kantor. Betul tidak? Ya kan? Akhirnya apa? Teman yang nggak ada masalah malah jadi banyak masalah. Maafkan mereka. Ya, dengan akhlak yang baik. Bisa jadi mungkin ketika kita memaafkan sesama manusia, memaafkan saudara kita, di satu sisi di lain waktu ketika hari ini kita melakukan kesalahan, insya Allah saudara kita akan dengan mudahnya memaafkan kesalahan kita. Bukankah kebaikan itu menular Pak? Sebagaimana keburukan juga menular. Yang paling cepat keburukan apa kebaikan? Nah, insya Allah kita paham ya. Yang paling cepat ya jelas keburukan. Makanya apa? Bagaimana cara kita menghilangkan keburukan? Dengan banyak kita menyampaikan kebaikan demi kebaikan. Itulah akhlak seorang muslim. Dan ini perkara yang sangat berat. Dari tingkatan takwa ketika hari ini kita memahami bahwasanya apa? Bukan hanya sekedar kita hanya takut kepada Allah dan Rasulnya, tapi muamalah kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada orang mendolimi kita, kita mampu memaafkan mereka. Di saat ketika kita mendapati hari itu juga kita harus memaafkan, tanpa harus menunggu waktu yang sangat lama. Kalau harus menunggu lama, ya melakukan kesalahan ketika waktu Syawal, masa harus minta maaf ketika Lebaran tahun depan Pak? Iya kan? Kebanyakan kita seperti itu kan, salah lama gitu, memaafkan ketika waktu Lebaran. Ya, nggak harus menunggu waktu Lebaran. Alangkah lamanya nunggu waktu Lebaran. Ya kan? Kita hari ini masya Allah Pak, maafannya kapan? Jujur Pak. Kok malah diem semuanya ini? Ya kan? Hari ini kebanyakan kita memaafkan saudara kita nunggu apa? Nunggu waktu Lebaran. Ngapain? Ya kan? Padahal juga 2 bulan lagi kita masuk bulan suci Ramadan. Ya Allahumma salimna ila Ramadan wa salimna lana Ramadan wa tasalamna mutaqabbala insyaallah. Ya, kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita, kesempatan kepada kita untuk masuk bulan suci Ramadan dan bulan Ramadan mendatangi kita, dan semoga amal ibadah kita pada bulan suci Ramadan diterima insyaallah. Itu yang pertama. Yang kedua, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, kita lanjutkan, yaitu dengan yang beliau sampaikan selanjutnya dari perkara yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Ali bin Abi Thalib. Beliau menyampaikan
Perkara takwa selanjutnya yaitu dermawan saat dalam keadaan sempit. Wah, masya Allah, Pak. Ya, yunfikuna amwalhum fis sarai wad dharra. Jadi ketika kita mendapati dermawannya seorang hamba itu bukan hanya ketika dia mendapati kekayaan yang luar biasa. Kenapa? Orang kaya itu mudah bagi mereka untuk berbagi ketika mereka adalah hamba yang beriman. Tapi bagaimana saudara kita, kabar saudara kita ketika mereka adalah orang yang beriman, ketika mereka hendak berbagi, mereka tidak memiliki apa-apa. Maka kita mendapati kisah dari seorang istri Rasulullah SAW yang sangat mulianya luar biasa. Ya, kalau kita membahas Aisyah, panjang, Pak. Kenapa? Dari sekian banyak istri Rasulullah SAW, semuanya memiliki kelebihan dan keutamaan masing-masing. Bagaimana seorang Khadijah menjadi penyokong dakwah Rasulullah SAW, memberikan kenyamanan kepada Rasulullah SAW ketika beliau mendapatkan wahyu yang luar biasa. Kita mendapati Aisyah. Aisyah ini adalah istri Rasulullah yang sangat luar biasa. Kenapa luar biasa? Beliau adalah seorang sosok wanita yang mungkin hari ini kita berharap istri kita juga, kita berharap istri kita juga sebagaimana laksana seorang Aisyah, walaupun kadang-kadang mustahil. Ya kan? Masya Allah, Pak. Kenapa? Aisyah ini seorang sosok istri yang selalu senantiasa belajar kepada Rasulullah SAW kapanpun, dimanapun beliau berada. Maka kemudian ada hal yang luar biasa ketika Rasulullah SAW pulang ke rumahnya. Ya, kemudian mendapati Aisyah melakukan hal yang luar biasa. Laporan, Pak. Istri laporan sama suaminya, wahai Rasulullah, wahai suamiku, sesungguhnya tadi ada orang main ke rumah kita. Kemudian apa yang kau lakukan dengan dia? Kemudian aku mendapati dia adalah orang yang sangat miskin, fakir, masya Allah, tidak memiliki apa-apa. Rasulullah menyampaikan, kamu sudah ngasih apa sama dia? Saya cuma ada 1 butir kurma dalam genggamanku. Kemudian aku kasih sama dia. Senangnya masya Allah, Pak. Ya. Senangnya masya Allah. Ya gimana yang ngasih istrinya Nabi. Tapi Rasulullah SAW menyampaikan dengan kalimat yang luar biasa. Ittaqun nara walau bisikit tamrah. Wahai Humairah, takutlah engkau kepada neraka. Ya walaupun kita hari ini hanya bisa bersedekah dengan sebutir kurma. Jadi tanda bukti seorang muslim ketika dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita hendak berbagi, Pak, melakukan sesuatu dengan apa yang kita miliki, berbagi itu tidak harus menunggu kaya. Membantu sesama manusia tidak harus menunggu memiliki harta yang sangat banyak. Tapi apa yang bisa kita bantu hari ini dengan apa yang kita miliki, itulah yang terbaik. Bukankah ketika tadi kita sholat subuh, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kemenangan, mendoakan kesabaran, mendoakan kemuliaan bagi saudara kita di Palestina? Masya Allah, Pak. Kalaupun hari ini kita pengen berbagi dengan harta yang kita miliki, terkadang-kadang kita juga belum tentu akan memberikannya. Kenapa? Ya keterbatasan kita sebagai seorang manusia dengan harta yang kita miliki. Kalau kita mau hitung-hitung, Pak, Masya Allah, antum ngasih 10.000, sampai sana jadi apa? Ya kan? Maka kemudian apa? Hadiahkan dengan hadiah terbaik, walaupun hari ini kita sudah berbagi, tapi mungkin dengan pemberian kita mungkin ala kadarnya. Kenapa? Kita hari ini bisa makan enak, di sana belum tentu. Kemudian apa? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan kesabaran, ketabahan yang luar biasa. Masya Allah, Pak. Ketika kita mendapatkan berita beberapa hari yang lalu terkait dengan saudara kita di Palestina, itu luar biasa. Wanita-wanita di Palestina itu masya Allah, Pak. Mereka melahirkan anak itu cepatnya luar biasa. Ada yang melahirkan 2, bahkan ada yang melahirkan 3, melahirkan 1, itu seringnya luar biasa. Dan mereka berbangga diri ketika mereka mendapati anaknya syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Dan mereka tidak menjadikan mereka sedih ketika mereka mendapati bangunannya, rumahnya hancur, enggak. Tapi mereka takut ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat hidayah dalam hati mereka. Maka apa yang membuat mereka kuat? Salah satu di antaranya mungkin ada doa-doa dari saudara kita hari ini mendoakan mereka untuk kemenangan mereka, karena sesama muslim itu harus saling mendoakan. Ya kan? Maka sedekah kita hari ini mungkin bisa jadi apa? Dengan doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, jangan hanya dengan berdoa saja. Kalau hari ini kita bisa membantu saudara kita, maka kita bantu. Ya, kenapa? Karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bisa jadi ketika hari ini kita melaksanakan amal ibadah, dengan mudahnya kita melaksanakan ketaatan, bukan karena fisik yang kita miliki, bukan karena hebatnya kita dalam melaksanakan amal ibadah, tapi bisa jadi ada doa orang-orang yang kita bantu dalam keadaan mereka terhimpit, ya, sesuatu yang sangat sulit, kita memiliki sesuatu yang lapang dari harta yang kita miliki, kita bantu mereka. Luar biasa, Pak. Ya, kenapa? Karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, membantu sesama muslim itu tidak harus menunggu momen, tidak harus menunggu waktu, tapi berikanlah di waktu-waktu yang mustajab. Itu saja. Nunggu hari Jumat bagus, ya, ba'da asar sampai menjelang maghrib bagus, ya kan? Bahkan memberikan kepada mereka dikala manusia tidak ada yang tahu, itu jauh lebih bagus. Jangan update status, Pak, sering-sering update status. Alhamdulillah hari ini sudah ngasih beras 5 kilo sama tetangga saya. Masya Allah, Pak, ya. Takutnya itu nanti jadi ria. Kenapa? Karena hari ini Bapak Ibu sekalian, terkadang apa yang kita sering update status dalam HP kita itu, mungkin orang ngelihat, tapi takutlah kita terhadap perkara yang bernama ain. Ya, bernama ain. Pandangan hasad dari mata manusia yang tidak suka dengan apa yang kita lakukan. Ya, karena begitu banyak hari ini mata-mata hasad, Pak. Ya, mata-mata hasad. Makanya ketika kami melihat ya status WA-nya guru-guru kami itu, padahal Masya Allah, Pak, guru-guru kita itu kan luar biasa. Kajiannya Masya Allah tiap hari pasti ada. Kita nggak mendapatkan di status beliau, tapi kita mendapatkan di status jamaah-jamaah yang lain. Hari ini kajiannya Ustadz A, Ustadz B, Ustadz E, dan lain sebagainya. Masya Allah. Tapi kami ngelihat statusnya, Pak, tidak ada update status dari beliau itu. Nggak ada. Maka kemudian akhirnya kita mendapati hal yang begitu luar biasa. Bahwasanya apa? Kebaikan-kebaikan yang kita lakukan itu ada yang mungkin harus diketahui oleh orang lain, ada juga yang tidak harus. Contohnya apa? Sholat berjamaah. Sholat berjamaah itu di masjid apa di rumah? Jujur. Di masjid apa di rumah, Pak? Kalau kita sudah paham sholat berjamaah itu di masjid karena sifatnya jahar, ayo kita berangkat ke masjid. Saya sholat berjamaah Ustaz dengan istri dan anak saya di rumah. Masya Allah, Pak. Ya, beralasan dengan berjamaah tapi dengan keluarganya di rumah, sementara masjid di samping rumah. Kipi ceritanya ini. Ya kan? Banyak orang melakukan hal seperti itu, Pak. Banyak. Bahkan rumahnya besar, di rumahnya di musola. Wah, Masya Allah, ya. Jadi beranggapan bahwasanya apa? Dia pengen seperti itu, padahal ya berjamaah di masjid itu luar biasa pahalanya, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya. Yang kedua yaitu adalah ketika kita memberikan sesuatu di saat kita juga memiliki ya kapasitas yang ketidakmampuan. Maksudnya gimana? Ketika hari ini kita tidak mampu, kita berbagi, itu hal yang sangat terbaik. Dengan contohnya Aisyah sebagai istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi memberi itu tidak harus menunggu kaya. Yang ketiga, jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, mengingat waktu, Pak, ya. Insya Allah kita sampai jam 6. Jam 6 pas ya? Apa jam 6 kurang? Ya kalau sampai jam 6 jenengan masih mau lanjut ya monggo, tapi saya pulang, Pak. Ya. Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya kita akan memasuki yaitu fasal yang ketiga, yaitu taat dalam keadaan sendiri. Wah, ini Masya Allah, Pak. Ya, taat dalam keadaan sendiri. Kami ingat dengan yang disampaikan oleh seorang ulama besar yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan dari kriteria 4 sifat zuhud seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu di antara yang beliau sampaikan, ya, alimtu annallaha mata'ilu alayya fastahyaitu ayyarani ala maksiatin. Insyaallah, Pak. Ya, dari 4 kriteria itu, ya, salah satu di antara 4 itu, yang pertama itu kan beliau menyampaikan terkait dengan rizkinya sudah ditetapkan, kemudian yang kedua amal ibadahnya, ini faktor yang ketiga. Yang ketiga ini luar biasa. Beliau menyampaikan, alimtu annallaha mata'ilu alayya. Aku mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala
ya melihatku ya dimanapun aku berada. Betul nggak Pak? Iya kan? Dimanapun hari ini kita melakukan amal keburukan, ya melakukan keburukan, kemaksiatan bahkan dosa. Mungkin kita bisa menutupi kekurangan kita dari saudara kita. Istri kita tidak tahu, anak kita tidak tahu, sahabat kita tidak tahu. Begitu banyak hari ini manusia tidak mengetahui kesalahan dan kekurangan kita. Tapi beliau menyampaikan, fastahyaitu ayyarani ala maksiatin. Maka aku malu ketika Allah Subhanahu wa taala melihatku dalam keadaan aku sedang bermaksiat. Maka dari sini kita paham ketakwaan itu, takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak harus menunggu validasi dari manusia. Hari ini ketika kita ingin dianggap seorang yang alim, kita nunggu, kita harus kumpul sama orang. Tapi ketika kita sendiri banyak melakukan keburukan. Ya kan? Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bukankah kita sadar hari ini salah satu di antara bentuk tarbiyahnya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa dalam kebaikan-kebaikan, bukankah kita menyadari Pak, ketika kita bermajelis ilmu, ya kumpul bareng, kira-kira malu nggak ketika kita melakukan maksiat Pak? Malu. Ya kan? Kita pasti malu, tapi bentuk cobaan yang luar biasa setelah kita insiraf, setelah kita bubar dari majelis ilmu, ya bubar dari orang-orang yang solih, pulang kita ke rumah, pulang kita akhirnya kita ke tempat kantor dan lain sebagainya, berkumpul di kita dengan orang-orang yang penuh dengan keburukan, bahkan hatta mungkin kita sendiri nggak ada orang melihat kita melakukan kemaksiatan. Masya Allah Pak, begitu banyak hari ini kita mendapati hal yang luar biasa di hadapan kita. Begitu banyak hari ini orang-orang itu Masya Allah, ya dia melakukan keburukan ketika orang lain tidak melihat, padahal dia nggak sadar Allah Subhanahu wa taala maha melihat. Makanya harusnya kita malu ketika hari ini ya kita diberikan kemampuan untuk senantiasa mengamalkan amal ibadah, ya kemudian di satu sisi ya kita bermaksiat, harusnya kita malu, ya kan? Maka kemarin hari Jumat itu kami ada diskusi dengan dua ustadz ketemu di jalan Pak, lagi makan durian. Masya Allah. Kita ceritanya ya cerita biasa saja sambil makan Pak. Kemudian beliau menyampaikan perihal terkait dengan ya keadaan beliau menjadi seorang guru dan lain sebagainya. Kami mendapati hal yang luar biasa menjadi poin penting terhadap kumpulnya kita kemarin itu. Qadar Allah kumpulnya juga nggak sengaja Pak. Tapi kalau kumpul nggak sengaja itu beda sama kumpul yang sudah di planning. Nah beliau menyampaikan ada ya seorang yang luar biasa, alumni pondok, hafal Quran, bacaannya bagusnya luar biasa, bahkan beliau sampai bersanad Pak ya, sanadnya juz amma sama Al-Baqarah, luar biasa. Tapi satu sisi maksiatnya juga yo mantep Pak ya, mantepnya luar biasa maksiatnya. Beliau juga bingung kenapa yo beliau bermaksiat ya, dengerin lagu, dengerin musik, kok kenceng-kenceng, kok kuat, kok hafalan juga ya kuat. Saya bingung gitu. Iya juga ya. Beliau nanya, nggak gitu Syekh gitu kan? Ya. Kemudian akhirnya apa? Ada contohnya. Saya juga bingung akhirnya apa? Kok bisa ya? Hafalannya bagus, makhorijul hurufnya luar biasa, bersanad, tapi satu sisi juga bermaksiat. Kami kemudian akhirnya ingat ketika sahabat kami yang ketiga itu datang, ya dengan istrinya beliau nyampaikan, masa antum lupa Syekh? Rasulullah menyampaikan nanti di akhir zaman tuh ada orang bacaan Qur'annya luar biasa bagus, tapi mereka memahami Al-Quran cuma sampai kerongkongan saja. Oh saya baru ingat ternyata Masya Allah Pak. Jadi mereka hafal, tapi apalan mereka tidak membuat mereka semakin dekat kepada Allah, tapi malah banyak bermaksiat. Ya itulah hari ini kenapa kita paham bahwasanya ketika kita berkumpul dengan orang-orang solih itu menjadikan kita ya semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita bersendiri dalam keadaan sendiri, harusnya kita mengevaluasi ya bukan dalam keadaan kita wah dapat kesempatan ini bisa melakukan maksiat ini, nggak ada yang ngelihat ini. Jangan gitu Pak. Ya, dimana ketika kita juga mendapati pelajaran dengan kisah yang luar biasa dari seseorang ibu dengan anaknya. Tahu kisahnya Pak? Susu yang boleh dicampur dengan air? Tahu insya Allah kisahnya? Tahu. Ya kisahnya di mana Khalifah Umar bin Khattab ya keliling dia, sweeping dia, pemimpin yang adilnya luar biasa.
takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalifah malah bukan tidur di singgasana, tidur di kantor, tapi apa? Tidurnya malah di bawah pohon kurma. Insya Allah ya. Pemimpin yang luar biasa, di atasnya presiden khalifah itu. Ya, luar biasa. Turun nih tidurnya malah di bawah pohon kurma. Ya, cuman gitu aja kerjaannya. Tidurnya gitu. Masya Allah, luar biasa. Maka kemudian ketika malam hari beliau sweeping keliling jalan ronda lah bahasa kalau kita di Indonesia, mendapati ada seorang anak yang bertanya kepada ibunya, wahai ibu, kenapa kok engkau pengen mencampurkan susu dengan air? Kemudian akhirnya apa? Nah, kalau enggak ibu campur nanti enggak laku. Kalau ibu jual dengan harga murni mahal. Bayangin Pak, butuh uang? Butuh ya untuk menghidupi. Maka kemudian akhirnya apa? Dengan cara pengen dicampur. Tapi anaknya ngomong, kalau dicampur Bu, Rasulullah khalifah kita juga kan melarang untuk dicampur. Kalau enggak dicampur nanti enggak laku. Sementara teman-teman ibu yang dagang susu itu kebanyakan semuanya dicampur. Kemudian anaknya ngomong, ya ummi fa'ainallah, wahai ibuku di mana Allah kalau gitu. Masya Allah Pak ya, luar biasa. Hari ini yang kadang-kadang sering menampar kita Pak, bukan orang mungkin yang sepadan dengan kita umurnya, bukan mungkin orang yang lebih tinggi umurnya daripada kita. Kadang-kadang anak kecil di hadapan kita mengingatkan akan kesalahan kita. Tapi jangan kita sombong. Pak, kok makannya berdiri? Apa kamu ini? Enggak boleh gitu Pak. Ya, ketika ada anak kecil mengingatkan kesalahan kita, sesungguhnya itu Allah sedang mengilhamkan kepada anak itu untuk menegur kita. Kok tahu-tahu malah kita akhirnya apa? Apa kamu ini masih kecil? Jangan gitu Pak. Kita hari ini Pak, ketika kita buka HP, kita scroll, ya kita sepil, ternyata kok begitu banyak kajian-kajian yang masuk ke beranda kita, itu secara tidak sadar apa? Allah Subhanahu wa taala sedang mengingatkan kita, walaupun kita nyarinya apa? Nyarinya mungkin apa? Boxing, nontonnya mungkin yang apa? Tapi kok dalam dalam carian kita kok ada Ustaz Adi Hidayat, ada Ustaz Umar Mita, ada Ustaz Budi Asari. Loh, perasaan saya nyarinya ini kok ketemunya ini. Allah Subhanahu wa taala sedang memberikan kebaikan kepada kita, di mana ketika kita mencari dunia ada akhirat juga yang Allah sepilkan dalam pencarian kita. Bukankah itu hal yang luar biasa? Ya kan? Makanya kan jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dalam keadaan kita menyendiri, maka jangan sampai hari ini kita bermaksiat. Kalau dalam sendirinya kita bisa menjaga kewajiban kita kepada Allah untuk tidak bermaksiat, insya Allah ketika kita kumpul dalam majelis ilmu, kita bisa menjadi contoh buat saudara-saudara kita, ya kan? Karena faktor kebiasaan itu Pak, itu ada karena keterpaksaan. Kalau kita nggak paksa diri kita untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita akan membiasakan dalam amaliyah kebaikan-kebaikan kita untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita biasa malam hari kita bangun salat tahajud. Ada yang lihat? Nggak ada. Ada yang tahu? Belum tentu ada yang tahu. Mungkin cuma istri kita. Ya kan? Kita bangun istri kita ngelihat, Masya Allah ya suamiku. Wah, yang luar biasa itu Pak. Ya, maka kemudian akhirnya ketika kita sholat, ya kan? Ada yang tahu? Nggak ada. Mungkin cuma pasangan kita. Kita minta sama Allah, kita mohon sama Allah dalam keheningan malam yang luar biasa, dikala ketika saudara kita semua dalam keadaan tertidur. Wah, itu hal yang luar biasa. Kenapa? Karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita sendiri harusnya kita semakin taat, ya kan? Semakin paham kita, semakin banyak muhasabah. Ya Allah, ternyata dosaku banyak. Akhirnya apa? Dalam keadaan sendiri maupun rame, kita menjadikan diri kita hamba yang senantiasa taat dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita lanjutkan. Yang keempat, Pak. Ini poin yang terakhir. Enggak banyak-banyak karena memang kalau banyak-banyak saya takutnya mabuk. Apalagi sudah banyak yang melihat di sini kepalanya sudah nunduk ke bawah semua, Pak. Ini mengheningkan cipta atau benar-benar hening ini, Pak? Ini mengheningkan cipta atau benar-benar hening ini? Apa benar-benar tidur ini, Pak? Ya gimana? AC-nya AC lemari adem, ya kan? Melihatnya kok, masya Allah ya, gitu. Ternyata apa? Lewat, gitu. Nggak apa-apa. Ya. Kenapa? Ya namanya manusia. Ya, insya Allah kita sama-sama dalam kebaikan.
Karena niat kita ketika bermajelis ilmu, walaupun mungkin kita tidak paham dengan yang disampaikan oleh Ustadz, Pak, minimal kita mendapatkan keutamaan dalam bermajelis ilmu. Apa itu? Kifaratul majelis. Ya, itu yang sering disampaikan itu. Ya, jadi ketika Ustadz itu kan menyampaikan, kalau antum hadir dalam majelis ilmu, antum nggak paham, nggak apa-apa. Ya, tapi minimal antum mendapatkan barokah dari majelis ilmu. Apa itu? Kifaratul majelis. Ya, menggugurkan dosa ketika kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak, insya Allah banyak dosa yang digugurkan ketika kita ikhlas. Makanya ya jangan bubar dulu, Pak. Hanya akhir pekan kok, masa masih ada yang kerja? Ya, kalau masih ada yang bekerja, mohon minta waktu antum sebentar. Tidak lama-lama kok. Ya kan? Enggak akan lebih lama dengan pekerjaan yang lain. Toh juga kita bermajelis ilmu. Ada malaikat-malaikat yang senantiasa mendoakan kita. Baik. Selanjutnya yaitu takwa selanjutnya ini yang agak berat, yaitu menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa. Ada yang siap? Berat. Tapi namanya kesalahan, namanya kezaliman, namanya kemungkaran, itu harus diingatkan. Kita ambil kisah yang jauh dulu. Kisah yang jauh dulu. Dimana ketika kita mendapati siapa? Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Masya Allah, Pak. Ya kan, kecilnya gimana, besarnya gimana, mendapati saudara yang luar biasa, musuhnya itu Masya Allah. Ya kan, makanya kan ada sebuah quotes, Pak, ada sebuah kalimat yang luar biasa. Jika faktor kesuksesan itu hanya diukur dengan dunia, berarti contoh kamu itu salah. Berarti contoh kamu hanya Qarun dan Fir'aun. Tapi ketika kita hari ini melihat faktor kesuksesan adalah kesuksesan akhirat, berarti contohnya adalah Rasulullah SAW. Ya kan? Kenapa? Karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, bagaimana ketika Nabi Musa alaihi salatu wasallam dengan Nabi Harun alaihi salatu wasallam menyampaikan kebenaran di hadapan ya seorang raja yang dolimnya itu Masya Allah, banyak disebutkan kalimat-kalimatnya dalam Al-Quran, karena memang jahatnya itu luar biasa, Pak. Ya kan? Dan menjadikan contoh di hadapan kita, nih loh, sejahat-jahatnya kamu tidak lebih jahat dari seorang Fir'aun. Makanya apa? Jangan berlaku dolim. Kenapa? Karena ujungnya pasti akan ada banyak kemungkaran-kemungkaran yang dilakukan, sehingga akhirnya apa? Allah membalas dengan begitu banyak azab yang luar biasa. Beliau berdoa kan kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Jadi kalau hari ini, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian, ketika hari ini kita mendapati mungkin atasan kita, ya orang yang sudah kita anggap sebagai sepuh, orang yang sudah kita anggap mungkin di atas kita, kita ingin mengingatkan, karena namanya manusia pasti melakukan kesalahan. Maka kemudian bagaimana ketika kita ingin mengingatkan mereka, ya kita doa dulu kepada Allah. Karena rasa segen, rasa iwuh itu kan pasti akan ada. Waduh, mau ngingatin gimana gitu kan. Maka kemudian akhirnya apa? Doa dulu, Pak. Ya, doa dulu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Agar ketika kita menegur mereka tidak ada rasa sakit dalam hati mereka. Mereka legowo menerima. Ya harusnya juga ketika kita mendapati teguran, harusnya kita apa? Legowo. Hari ini kan kita sering mendapati ada orang ditegur, marah. Ya kan? Marah, Pak. Enggak terima dia. Masya Allah. Ya, unik pokoknya. Jadi Kamis malam Jumat itu kan kami keluar sama istri. Ya ke sebuah minimarket lah, karena memang ada kebutuhan yang harus kita beli. Maka kemudian ya kita sadar kita datang itu pertama. Ya kemudian akhirnya apa? Ada samping itu ada orang tahu-tahu masuk nyerobot, dia ngomong. Nah pegawai Alfamaretnya kan tahu. Ya dia tahu, Pak duluan yang ini. Saya di sini dari tadi, masa dia yang tadi di sini? Nah, Masya Allah. Akhirnya apa? Dari situ kita mendapati pelajaran. Masya Allah ya. Akhirnya apa? Udah Mbak, dia aja Pak gitu kan. Ternyata apa? Kita mencium bau-bau yang tidak enak, Pak. Apa itu? Mungkin dalam keadaan dia mabuk, mungkin dia beli rokok dan lain sebagainya. Maka kemudian jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, dari sini kita mendapati pelajaran bahwasanya apa? Ketika kita menghadapi sesuatu di hadapan kita dengan keadaan seperti itu, jangan balas dengan keburukan juga. Takutnya apa? Nanti dia seperti ini dan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Ya sudah, legowo saja. Makanya ketika kita mendapati sesuatu yang buruk dari pemimpin kita, ya kita mendapati apa yang disampaikan oleh sahabat Nabi Muhammad SAW. Ya nanti kita lihat bagaimana Nabi Musa.
Beliau menyampaikan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Abdul Jihad kalimatul adlin inda sultani jair. Ya. Jihad yang paling utama itu adalah mengatakan kebenaran, ya, kalimatul adil inda sultani jair, kepada penguasa yang zalim. Melihat dari bagaimana seorang Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun, ngikutin? Enggak, malah semakin kufur, semakin zalim. Ya kan? Maka kita akan berhadapan dengan dua tipikal manusia, Pak. Ketika kita menegur mereka, ada orang yang sombong, kemudian tambah lagi kesombongannya, tambah lagi kedolimannya. Ada orang yang akhirnya mengakui akan kesalahan dan kemudian minta maaf dan syukran. Ya, afwan, ya, syukran sudah diingatkan. Wih, masya Allah, Pak. Ya, jarang ada orang ingin mengakui kesalahan ketika diingatkan kesalahan, itu jarang ada, Pak. Ya kan? Kita melihat bagaimana Fir'aun diingatkan, malah semakin bahasanya semakin jahat, semakin mungkar, bahkan banyak melakukan kezaliman-kezaliman, sampai akhirnya beliau menyampaikan faqala ana rabbukumul a'la. Sampai akhirnya ngaku sebagai seorang Tuhan, ngaku sebagai seorang Khalik. Ya. Masya Allah, Pak. Ya. Sesuatu kemungkaran yang luar biasa yang hari ini dihadapkan di hadapan kita. Ketika kita mendapati ada begitu banyak kezaliman di sekitar kita, maka kemudian akhirnya apa? Ya, kita sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lugas, dengan cara yang penuh dengan akhlak dan adab. Karena adab dan akhlak itu sesuatu yang hari ini jarang dimiliki oleh seorang manusia. Ya kan? Kenapa? Akhlak itu timbul memang dari sifat alami manusia. Adab itu lahir dari bentuk tarbiyah. Ya. Adab itu lahir dari bentuk tarbiyah. Ketika hari ini kita bermajelis ilmu, ketika hari ini kita berkumpul dengan saudara-saudara kita seikhwan, seiman, setakwa, maka kita akan mendapati akhlak dia baik, adab dia baik, maka akan lahir akhlak yang luar biasa, adab yang luar biasa, karena ada bentuk tarbiyah. Ustadz mengingatkan, ustadz menasehati, seperti itulah, Pak. Maka kemudian ketika hari ini kita mendapati sesuatu yang buruk di hadapan kita, maka kemudian akhirnya apa? Kita mengingatkan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Wah, gimana Ustadz, pemimpin kita dolim, kita ingin menyampaikan kepada mereka, berat, Pak. Maka kemudian akhirnya apa? Kita minta sama Allah, mungkin ada sesuatu di mana kita bisa menyampaikan dengan cara yang baik. Buatlah tulisan-tulisan, buatlah karya-karya. Mungkin gak sampai kepada mereka, tapi minimal apa? Bisa menjadi amaliyah kita, di mana mungkin orang lain melihat tulisan kita, sehingga akhirnya apa? Mungkin tujuan kita tidak sampai ke sana, tapi minimal ada orang-orang soleh yang akhirnya apa? Mengikuti dengan apa yang kita perbuat. Makanya kan dulu ketika kami kuliah itu, ya, Ustadz Adianusa ini menyampaikan, kalau hari ini kita berdakwah itu bukan hanya sekedar di atas podium saja, karena tidak semua orang bisa berorasi. Betul? Betul. Maka kemudian menyampaikan, maka buatlah buku, tulis buku, buat kitab. Kalau tidak bisa, antum buat tulisan-tulisan kecil gitu, antum share, antum sampaikan, itu jauh lebih baik daripada antum tidur. Ya, namanya mahasiswa. Maka kemudian akhirnya kita mikir pada waktu itu, iya juga ya. Kalau hari ini kita mendapati keburukan-keburukan dari saudara kita mungkin ingin mengingatkan dia, mungkin dia bisa jadi tersinggung, maka kita sampaikan dengan tulisan-tulisan yang kita dapati mungkin sesuai dengan keadaan itu, Pak. Ya. Makanya kita sampaikan, kita tulis, kelihatannya antum melakukan kesalahan loh, afwan ini kelihatannya ini salah loh, yang benar seperti ini. Sampaikan dalilnya. Enak, Pak. Kenapa? Itu bagian cara kita untuk menasihati kebaikan buat mereka. Tapi ketika kita melakukan kesalahan, kita diingatkan, jangan merasa benar. Hari ini kan kayak gitu, Pak. Orang tuh suka banget memberi nasihat, suka nasihati orang, suka ngomongin orang. Tapi ketika dia mendapati teguran dari kesalahan dia nggak terima. Banyak. Makanya jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, Rasulullah kan menyampaikan, su'ul hulki yufsidul amal kama yufsidul khala al asal. Akhlak yang buruk itu merusak segala macam bentuk amal ibadah yang sudah terjadi. Sebagaimana cukai yang merusak madu. Maka kalau hari ini bentuk takwa dari perkara takwa selanjutnya adalah mengingatkan kesalahan, ya, dari sebuah kesalahan orang-orang di atas kita, penguasa kita, pimpinan kita dan lain sebagainya, maka kita menyampaikan dengan cara yang benar, menyampaikan dengan cara yang santun, bukan untuk menjatuhkan orang lain.
Karena Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan kan, kalau mengingatkan itu harus empat mata. Kalau mengingatkan di hadapan orang lain itu namanya apa, Pak? Fitnah. Ya kan? Ngeri, Pak. Kenapa? Karena tidak semua orang itu mau ditegur di halayak ramai. Ya, kita saja kadang-kadang sama istri kita itu kan, istri kita ngomel dalam perjalanan di pasar, di tempat parkir itu kan, kita kan malu dilihat sama orang. Malu nggak, Pak? Ya jujur, Pak. Saya pernah dimarahin istri, Pak. Ya, di tempat parkir. Gara-garanya apa? Saya ngikut keliling, saya udah ngomong, ala ujung-ujungnya paling beli di sini, walaupun sudah keliling muter-muter pasar itu. Insya Allah jenengan lebih paham lah, ya karena kan saya nikahnya baru 11 tahun. Ya, kita ke tempat parkir, ngomong ini bagus gak Mas? Bagus. Kemudian ngomong sama penjualnya, Bu, ini harganya berapa? Sekian. 100.000 gitu kan. 80.000 ya Bu ya? Nggak bisa Mbak gitu kan. Kemudian apa? Sampai belakang sana, Pak. Ternyata sampai belakang harganya jauh lebih mahal. Dia rela keliling ngubet-ngubet pasar sakmono mbane, sakmono gedine kuwi lho. Ya Masya Allah, yang dibeli tempat yang pertama. Di parkir saya ngomong, "Ya Allah. Kok kayak gini amat uripku ya. Allah, Bun, tahu gini beli kayak gini aja loh. Apa sih gini. Duh, gak enak sama tukang parkir nih. Gak enak sama tukang cendol, gak enak sama tukang tekwan. Masya Allah, Pak. Itu saja kita gimana gitu kan, Pak. Apalagi ketika hari ini kita dihina massal. Ya, digoblok-goblokin satu jamaah. Aduh, sampai sana ya. Ya. Kemudian akhirnya apa? Sampai orang itu ketawa dan lain sebagainya karena gojolokan kita menghina saudara kita, dihalalkan orang ramai. Masya Allah. Mereka nggak sadar. Ternyata apa? Jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Ada hal yang menarik dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah kepada sahabat A'rab Badui, yaitu apa? Intasdukillah yasdukuka. Ketika hatimu benar, ya ucapanmu benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membenarkan ucapanmu tersebut. Maka hari ini Bapak Ibu sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang mungkin tamatan SD, Pak. Tapi dia bisa bangun pondok pesantren. Mungkin ada orang nggak punya pondok pesantren. Ada orang miskin nggak punya apa-apa, bisa haji ke Baitullah, ya kan? Begitu banyak hari ini orang-orang, titelnya tinggi, profesor, doktor, S3 dan lain sebagainya. Dengan mudahnya mereka ngomong seperti itu. Apakah mereka punya pondok pesantren? Belum tentu. Mereka bisa haji? Belum tentu. Uangnya banyak? Banyak. Tapi kalah sama seseorang pedagang es teh yang diumrohkan dari orang-orang terbaik yang Allah titipkan di hadapan mereka. Luar biasa. Kenapa? Karena jamaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita melakukan kebaikan, yakinlah Bapak Ibu sekalian, Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan-kebaikan kita dengan hal yang jauh lebih baik daripada kebaikan yang kita lakukan. Kenapa? Ketika hari ini kita bisa mengingatkan, menegur orang-orang yang melakukan kesalahan, maka lakukan dengan cara yang terbaik. Bisa jadi ketika kita melakukan itu di hadapan kita ada orang-orang yang melihat kita, menjadikan contoh buat mereka. Ketika mengingatkan orang yang melakukan kesalahan, bukan untuk mendiskreditkan, bukan untuk menghardik, bukan untuk mengucapkan dengan cara yang buruk, tapi sampaikan dengan cara yang baik. Ya, makanya kan kalimat dalam Al-Qur'an apa, Pak? Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ya, karena dakwah yang terbaik itu menyampaikan, mendoakan, kemudian ya saling menasehati satu sama lain. Ketika orang yang kita nasihati, kita sampaikan kebaikan, mereka tidak mau menerima dakwah kita, maka tugas kita hanya menyampaikan hidayah itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, barakallahu fikum. Baik, jemaah sekalian rahimani Allah wa iyyakum, janjinya selesai, sudah jam sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan untuk senantiasa mengamalkan amal ibadah, sehingga akhirnya ketakwaan kita semakin lama, setiap saat, setiap waktu Allah tingkatkan dengan kualitas amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal akhir, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah inspiratif, hukum Islam, adab seorang muslim, tata cara beribadah, amalan kehidupan, motivasi sukses.